Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga dan handai sholat, tidak terasa waktu sudah 7 hari berpulangnya almarhumah Darwiyah, istri tercinta dari Bapak Tahir. Pada kesempatan hari ini kami atas nama keluarga, atas kehadiran ibu dan bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pada hari ini kita akan mendengarkan takziah yang akan diantarkan oleh Kiai Haji Ali Awad LCMA, dan kepada kita semua agar bisa mengambil tempat yang sudah disiapkan sehingga kita bisa mendengar dan meresapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Karena sesungguhnya takziah ini bukan kepada orang yang meninggal, tapi kepada kita yang masih hidup ini, yang nantinya akan menghadapi kematian. Demikianlah kita sampaikan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan takziah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah takziah yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat, siang hari ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita menghadiri dan mengikuti acara takziah mengenang 7 hari berpulangnya ke rahmatullah. Allah yarham anak, kemanakan, istri, saudara, orang tua yang sama-sama kita cintai, almarhumah Ibu Dahlia binti Laranta. Kepulangan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala ke rahmatullah meninggalkan 2 hal besar bagi kita semua, wabil khusus keluarga dekat almarhumah. Yang pertama adalah perasaan sedih, perasaan kehilangan sampai meneteskan air mata, dan agama tidak pernah melarang kita. Kalau ada orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi dan kita cintai berpulang ke rahmatullah, tidak ada hadis ataupun ayat Quran yang melarang kita menangis. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tatkala putra beliau bernama Ibrahim meninggal dalam pangkuan beliau, beliau meneteskan air mata sambil berkata, "Ya Allah, dia milikmu, bukan milikku. Hanya kau titip kepadaku, begitu senangnya aku. Tapi hari ini engkau sebagai pemilik mengambil apa yang menjadi titipanmu. Saya mau apa? Kecuali hanya satu, ikhlas menerima semua apa yang menjadi ketetapan bagimu." Yang dilarang dalam syariat agama, kalau kita sudah mulai meraung-raung, meronta-onta, berkata yang tidak karuan, seolah-olah tidak ada pegangan dan sandaran untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dengan ucapan mulia, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sekedar merasa sedih, sekedar meneteskan air mata, tidak ada masalah, itu manusiawi, dan Islam sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang pertama, kata Rasulullah. Kalau ada yang meninggal di antara kita, pasti perasaan sedih itu muncul, perasaan kehilangan itu ada, sampai meneteskan air mata pun karena kelemahan kita manusia itu ada dan tidak dilarang dalam syariat agama. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua yang beliau tinggalkan kepada kita semua ini, wabil khusus keluarga dekatnya, adalah teguran. Wa kafa bil mauta wa isan. Dan cukuplah kematian itu menjadi teguran bagi kalian semua. Teguran tentang apa? Kita ditegur bahwa hal yang pasti dalam hidup adalah mati. Yang lain belum pasti.
masih rencana, masih schedule, masih program, masih maunya kita. Tapi begitu bicara tentang mati, subhanallah. Kullu nafsin zaikatul maut. Sesungguhnya semua yang memiliki nafas pasti bertemu dengan zamannya mati. Mati didatangi, diawali dengan ajal. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada lagi yang mampu mengundurkannya barang sesaat maupun menundukkannya barang sesaat. Sudah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidaklah satu musibah, kejadian datang kepadamu, baik itu sesuai dengan harapanmu atau tidak, membuat kau senang ataupun sedih, melainkan yang terjadi itu sudah tercatat, kata Allah, di dalam ketentuanku 1000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jangankan berpulangnya ke rahmatullah seseorang, lepasnya sehelai daun dari ranting, kemudian jatuh menyentuh tanah, itu pun sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah salah. Makanya Allah ingatkan kita, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan engkau kepada Allah dalam hidup dan kehidupanmu bertawakkallah. Artinya menerima semua ketentuan Allah, semua keputusan Allah. Tidak ada yang bisa diprotes, tidak ada yang bisa diralat, tidak ada yang bisa disesali, sebab itu sudah ketentuan Allah. Dan yang paling Allah senang terhadap itu semua, begitu kita bertawakal. Fa isa asamta fatawakkal Allah, sedikit kau berusaha, setelah itu kau bersandar kepada Allah. Itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaat takziah yang saya muliakan, kemudian perlu saya tegaskan, acara seperti ini bukan sekedar adat, tradisi atau kebiasaan. Ini pesannya Rasulullah. Cuma model-model pelaksanaannya tentu tidak seperti pas bagaimana Rasulullah kalau bikin acara takziah. Tidak mungkin mau sama, sebab kita tidak sesama dengan Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman beliau, dan beliau pun tidak seperti apa yang beliau alami dengan apa yang kita alami. Jadi Rasul pesankan, kalau ada di antara kalian yang sudah meninggal dunia dan kau yang masih hidup sudah melaksanakan fardu kifayahmu kepada yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafani, menyalati, kemudian membumikan jenazah, beliau minta kita melakukan 2 hal setelah itu. Jadi istilahnya setelah pulang dari kubur, mulai yang 2 itu diminta oleh Rasul, dianjurkan. Apa yang pertama? Banyak mendoakan. Banyak mendoakan. Didoakan oleh keluarganya, alhamdulillah. Didoakan oleh saudaranya juga, alhamdulillah. Siapa saudaranya? Kita semua. Karena sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kenal tidak kenal, keluarga bukan keluarga, sekampung bukan sekampung, dekat atau jauh, kalau ada kesempatan kita aja dan mendoakan. Mendoakan. Banyak orang tidak paham, tidak mendoakan orang mati. Untuk apa didoakan? Sudah mati. Ini yang susah. Nanti diterima doanya kalau yang doakan keluarganya. Saya lebih dari keluarga, bukan hanya keluarga, saya saudara. Yang bilang Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga menjadi rukun dalam setiap khutbah. Tidak sempurna salat itu, khutbah itu, kalau dalam khutbah tidak ada doa. Mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Makanya bukan sekedar sunnah, rukun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu rukun. Sekarang banyak orang coba-coba ganti-ganti karena tidak suka mendoakan orang mati, karena alasannya tidak suka ikuti acara begini. Ini bid'ah, ini dibikin-bikin, ini perbuatan ahli neraka, sehingga doa itu dia rubah juga karena tidak mau ketahuan bodohnya. Dia pakai doa-doa yang lain, padahal doa itu bukan sekedar untuk membenarkan kegiatan seperti itu, sudah pesannya Rasulullah. Tidak bisa dirubah. Siapa yang ganti itu jalan yang bid'ah, bukan kita yang bid'ah. Kita selalu dibilangi bid'ah-bid'ah. Jadi tahu? Enaknya selalu mau benar, Pak. Disuruh banyak mendoakan. Rasul memberi garansi, hanya umatku diberi kemuliaan kalau diantara mereka ada yang meninggal, kemudian yang didoakan oleh saudaranya yang masih hidup, punya hubungan darah atau tidak, tapi seakidah dia, maka semua doa itu akan diijabah oleh Allah